I was dilarang masuk. Halo geng, siapa di sini yang hobi bermain game dan memiliki nyali besar untuk bermain game bergenre horor? Nah, apabila kategori di atas kamu banget nih, tahu nggak sih kalau Indonesia memiliki berbagai macam permainan menarik dan seram yang nggak kalah dari buatan luar. Bahkan dimainkan oleh YouTuber gaming mancanegara loh. Penasaran dong apa aja? Kali ini Jalan Tikus merangkum game horor Indonesia terbaik yang bisa untuk kalian coba. Yuk langsung kita simak aja videonya. Game pertama adalah pamali. Istilah pamali sendiri biasanya merupakan pantangan terhadap suatu kegiatan di mana jika dilanggar akan membawa hal buruk bagi si pelanggar. Jalan cerita pamali sendiri menceritakan tentang seorang pemuda bernama Jaka yang hendak menjual rumah orang tuanya, tetapi ia harus berhati-hati ketika membersihkan rumah tersebut karena terdapat 4 jenis hantu khas Indonesia seperti kuntilanak, pocong, tuyul, serta leak yang siap menghantui pemain. Ih, serem banget kan geng? Game selanjutnya adalah Dread Out. Kamu pasti sudah tidak asing lagi dengan game yang dirilis pada tanggal 15 Mei 2014 oleh Digital Happiness. Dread Out merupakan permainan survival horror yang dijamin bikin bulu kudukmu berdiri. Pemain akan memerankan karakter Linda yang sedang liburan bersama teman-temannya. Dan di tengah perjalanan, Linda terbangun di dalam sebuah gubuk yang sangat menyeramkan. Dan ia harus bisa keluar sebelum dimangsa oleh penghuni tempat tersebut. Caranya, ia harus memakai kamera pada handphonenya. Tidak hanya untuk melihat, tetapi melenyapkan makhluk halus yang bergentayangan. Game yang tersedia di Steam ini juga sudah dimainkan oleh YouTuber gaming ternama loh, seperti PewDiePie loh geng. Betsy. Yang ketiga, Dread Out, Keepers of the Dark. Game Dread Out, Keepers of the Dark merupakan spin-off dari game Dread Out yang pertama. Sistem permainan Dread Out ini tidak banyak berubah dari seri pertamanya loh. Pemain tetap menggunakan karakter Linda yang berusaha mengalahkan hantu dengan telepon genggam dan kamera DSLR yang dimilikinya. Bedanya nih geng, pada seri ini ia ditarik ke dalam dunia cermin. Waduh, serem banget ya geng. Game ini berfokus pada pembasmian hantunya loh, bukan pada ceritanya. Selain itu, hantu-hantu yang terdapat pada permainan ini tidak hanya hantu lokal, karena terdapat beberapa hantu luar negeri yang turut serta. Keempat, Dread Eye VR. Sama-sama diproduksi oleh Digital Happiness, game Dread Eye merupakan game horor Indonesia yang didesain sebagai game virtual reality alias VR. Bisa dibayangkan kan gimana menyeramkannya bermain game horor dengan VR? Game satu ini tidak memiliki cerita yang mengharuskan kamu menyelamatkan diri, tetapi kamu berperan sebagai seorang dukun yang hendak memanggil hantu dengan mengikuti resep tertentu. Terdengar mudah dimainkan sih ya, tapi nyatanya game ini memiliki adegan jump scare cukup banyak dan sanggup membuat jantungmu dak-dik ser. Kelima, Dread Out 2. Sukses dengan serial pertamanya, Digital Happiness mengumumkan akan merilis game Dread Out 2 pada tahun 2018 kemarin. Cara bermainnya tetap sama dengan seri Dread Out sebelumnya, yaitu menggunakan handphone sebagai senjata. Bedanya, kali ini kamu akan menjelajahi sebuah kota yang dihantui oleh legenda mistis yang misterius, di mana kamu tidak hanya memecahkan teka-teki, tetapi dapat menyerap kemampuan hantu dengan memakan roh mereka. Lebih serunya lagi nih, beberapa hantu bisa memberikanmu senjata yang berguna untuk menaklukkan makhluk halus lainnya loh. Keren abis deh pokoknya. Nah, itulah game-game horor buatan Indonesia yang wajib kalian coba nih geng. Selain menyajikan jalan cerita yang menyeramkan, gameplaynya pun sangat menegangkan. Nah, buat yang sudah pernah nyobain bermain game di atas, tulis di kolom komentar ya, bagaimana pengalaman kalian bermain game horor buatan Indonesia ini nih geng. Sampai jumpa, dadah.